Halo, salam satu data. Hari ini saya akan membahas terkait seleksi tahap kedua P3K Guru tahun 2021. Ya, karena banyak yang bertanya tentang tahapan seleksi yang kedua bagaimana. Gitu ya. Jadi hari ini kita akan membahas itu. Nah, sebelum saya bahas, ini adalah jadwal penyesuaian untuk seleksi P3K tahun 2021. Ya, ini adalah jadwal yang terbaru. Nah, kalau dilihat di sini saat ini baru sampai di poin yang ketiga, gitu ya, masih dijawab sanggah yang pertama. Jadi kemarin di tanggal 8 Oktober sudah muncul hasilnya terkait pengumuman hasil seleksi. Nah, ini akan berakhir di tanggal 20 atau poin yang keempat. Nah, jadi nanti untuk tahap kedua sendiri itu mulai akan dilakukan di poin kelima atau di tanggal 24 sampai dengan 30 Oktober. Nah, ini akan berjalan nanti sampai dengan tanggal 28 November gitu ya. Jadi nanti di tahap kedua itu mulainya adalah di poin kelima sampai dengan di poin ke-12. Nah, saya akan mulai lagi. Oke, kita teruskan. Nah, di tahap pertama sendiri itu terdapat 173.329 guru yang lulus pada ujian tahap pertama gitu ya, dan itu akan segera diangkat setelah hasil pasca sanggahnya diumumkan. Itu akan segera diangkat menjadi guru PPPK gitu ya. Nah, kalau kita lihat di sini total formasi untuk tahun ini adalah 322.665 orang. Nah, di tahap pertama sendiri yang lulus formasi dan akan ditetapkan itu kurang lebih sebanyak 173.329 orang. Ini menandakan sudah terisi sebesar 53,7%. Nah, di sini kalau kita lihat, berarti yang tidak terisi atau belum terisi di tahap 1 itu kurang lebih sekitar 46,3% lagi. Ya, jadi cukup banyak. Jadi untuk di tahap kedua dan tahap ketiga itu masih kurang lebih terdapat mungkin sekitar 150-an ribu lagi ya untuk formasinya. Jadi peluangnya masih cukup besar untuk teman-teman yang lain yang belum lulus formasi kemarin di tahap pertama. Nah, di tahun 2021 ini sendiri itu terdapat 3 kesempatan ujian bagi guru honor ya. Nah, ini tapi terutama untuk yang kategori 1 dan kategori 2. Nah, maksudnya kategori 1 adalah guru yang mengajar di sekolah induk dan guru-guru tenaga X kategori 2 ya. Jadi di situ, nah itu untuk guru yang kategori 1 dan 2 itu sudah memilih formasi di tahap pertama. Nah, yang tahap pertama kemarin, ketika sudah lolos formasi, ini akan langsung dibuatkan nih P3K atau langsung pemberkasan nantinya. Nah, ini bagi teman-teman yang kemarin lolos formasi, bagi teman-teman yang kemarin lolos passing grade, tetapi tidak lolos di formasi atau tidak bisa mengisi formasi, itu akan ikut di tahap kedua. Ya, nanti akan saya jelaskan siapa saja yang ikut di ujian tahap kedua. Nah, formatnya sama nanti ketika ujian kedua, jika lolos langsung pemberkasan, jika tidak nanti ikut lagi di pemilihan formasi di tahap ketiga. Nah, asumsinya adalah ketika formasi di sini sudah terisi dan tidak ada lagi, berarti di tahap kedua formasi untuk yang pertama ini sudah ditutup atau sudah penuh atau terpenuhi ya. Nah, begitu juga di ujian tahap ketiga. Jika formasi di tahap kedua sudah terisi, di tahap ketiga ini berarti sudah tidak dapat dipilih kembali. Nah, setelah selesai di tahap ketiga, teman-teman yang tidak lolos passing grade dan tidak lolos formasi itu tidak dapat lagi mengikuti optimalisasi formasi, atau ini nanti ikut di tahap P3K berikutnya ya, gitu ya. Rencananya akan dibuka lagi di tahun-tahun yang akan datang. Tapi bagi teman-teman yang lulus passing grade namun tidak lolos formasi atau formasinya tidak memenuhi, dalam artian sudah penuh, itu ada yang nanti optimalisasi formasi. Nah, ini juknisnya sendiri atau metodenya seperti apa mungkin nanti akan disampaikan oleh teman-teman dari Kemendikbud. Nah, ini adalah kebijakan terkait afirmasi. Nah, kebijakan terkait afirmasi ini yang pertama adalah Serdik ya. Jadi ini semua yang dimiliki oleh guru, Serdik yang linier dengan formasi yang dilamar itu sudah memiliki nilai maksimal 100% dari kompetensi teknis gitu ya. Nah, yang kedua adalah usia. Ketika usianya di atas 35 tahun dan sudah aktif di Dapodik minimal 3 tahun terakhir, itu mendapat tambahan nilai 15%. Kemudian untuk yang penyandang disabilitas juga sama, mendapat nilai tambahan 10% untuk nilai kompetensi teknis. Kemudian
ex tenaga guru honorer kategori 2 itu memiliki nilai tambahan 10%, gitu ya. Nah, di sini adalah nilai afirmasi di tahap pertama yang awal diberikan, gitu ya. Kemudian baru muncul tahapan afirmasi untuk sekolah induk, harusnya tidak diukur dari usia, gitu ya, harusnya dari masa kerja. Karena ada beberapa mungkin yang walaupun usianya lebih tua, masa kerjanya ternyata baru beberapa tahun, gitu ya. Dan ini sudah dijawab sendiri oleh Bu Nunut dari GTK bahwa itu tidak bisa dirubah karena Permenpan nomor 28-nya sudah memuat ketentuan tentang itu, ya. Jadi kalau dirubah harus mengubah Permenpan lagi. Jadi saat ini afirmasinya itu yang diambil adalah untuk yang berada di atas usia 35 tahun dan sudah terdata di Tapodik minimal 3 tahun. Nah, kemudian yang terakhir di Kepmenpan, gitu ya, nomor 1169 yang terbaru ketika pengumuman hasil kelulusan, sebelum itu di tanggal 6 Oktober itu pemerintah memberlakukan kebijakan afirmasi serta kebijakan penyesuaian NAB atau nilai ambang batas. Jadi kalau kemarin karena tingkat kelulusan di tahap pertama yang mungkin cukup kecil, jadi pemerintah dengan berbagai pertimbangan, gitu ya, akhirnya memberikan kebijakan tambahan, gitu ya. Jadi ada penyesuaian nilai ambang batas juga. Ini yang sama yang saya bacakan tadi, gitu ya. Kemudian ada kebijakan penyesuaian nilai ambang batas, ada tambahan ini, gitu ya. Nah, jenis penyesuaian nilai ambang batasnya adalah untuk usia di atas 50 tahun itu mendapat tambahan 100% nilai dari maksimal kompetensi teknis dan 10% dari nilai maksimal manajerial, sosiokultural, dan wawancara. Nah, kepada semua peserta seleksi tanpa memikirkan usia dan lain-lain itu mendapat tambahan 10% dari nilai maksimal kompetensi teknis. Ya, jadi kemarin itu ada beberapa penyesuaian. Nah, ini masih yang 1127. Kemudian ini yang 1169, gitu ya, ada tambahan revisi. Nah, ini kurang lebih detailnya penyesuaian nilai ambang batas itu berdasarkan Kepmenpan nomor 1169 tahun 2021. Nah, ini di sini nilai akumulatifnya adalah 500, kompetensi manajerial dan sosiokultural nilai maksimalnya adalah 200, wawancara adalah 40. Nah, itu terbagi menjadi 3 kategori, ya. Nah, kategorinya yang pertama itu terlampir untuk nilai kompetensi teknis itu ada di Kepmenpan nomor 127, ini yang sebelum diturunkan, kemudian nilainya 130, kemudian ada 24, ya. Kemudian ada nilai ambang batas di kategori 2, ini adalah diberlakukan hanya bagi peserta berusia paling rendah 50 tahun. Ya, jadi ini untuk tambahan ketika berusia di atas 50 tahun ke atas itu mendapat nilai afirmasi. Kemudian ada penyesuaian lagi bagi semua peserta, gitu ya. Ini adanya di Kepmenpan nomor 1169 ini, gitu ya. Nah, ini adalah ketentuan nilainya. Jadi di kategori ketiga yang berubah adalah nilai kompetensi teknisnya yang diturunkan. Keterangannya adalah pemberlakuan ketiga kategori nilai ambang batas tersebut diperhitungkan dengan memperhatikan tambahan nilai afirmasi seleksi kompetensi teknis berdasarkan sertifikat pendidik, usia, disabilitas atau THK 2, gitu ya, tenaga honor kategori 2 yang diperoleh masing-masing peserta sesuai dengan ketentuan pada Permenpan nomor 28 tahun 2021 pasal 28. Nah, di sini disebutkan bahwa hasil yang di seleksi tahap pertama kemarin, nilai ambang batas 1 atau yang kategori 1 ini tidak menurunkan nilai ambang batas yang sudah ditetapkan sebelumnya sehingga tetap menjamin hak peserta yang telah memenuhi kriteria kelulusan sebelumnya. Jadi di sini tetap mengacu pada Kemenpan nomor 1127, gitu ya. Kemudian di nilai ambang batas kedua, sebagai penghargaan atas pengabdian bagi peserta yang mendekati batas usia paling tinggi yang melamar sebagai jabatan fungsional guru. Jadi ini hanya diberikan kepada guru-guru yang sudah berusia di atas 50 tahun. Kategori ketiga atau nilai ambang batas ketiga adalah penyesuaian dari kompetensi teknis agar disparitas pemenuhan kebutuhan guru antar wilayah dapat teratasi. Jadi karena di tahap pertama, gitu ya, di seleksi tahap pertama ini banyak terkendala di
nilai kompetensi teknis yang kurang tinggi, banyak yang mungkin lebih kecil, akhirnya ada penyesuaian nilai ambang batas yang dilampirkan di Kepmenpan nomor 1169 ini, gitu ya. Saya akan contohkan di sini. Ini adalah Kepmenpannya, gitu ya. Jadi teman-teman kalau lihat di sini nilai ambang batasnya itu sudah dikurangi, yang awalnya besar itu akhirnya jadi lebih kecil. Saya contohkan di sini. Ini adalah yang Kepmenpan nomor 1127. Saya contohkan. Nah, di sini untuk guru TK sendiri, guru kelas yang awalnya adalah 260 itu menjadi 210, gitu ya. Ini nilai ambang batas kategori 1-nya 260, kemudian menjadi nilai ambang batas kategori 3 adalah 210. Jadi nilai ambang batasnya menjadi nilai ambang batas kategori 3. Jadi lebih kecil dari yang sebelumnya. Nah, ini saya jelaskan kembali. Nah, nilai ambang batas kategori pertama itu adalah nilai ambang batas yang ditetapkan pada awal penyelenggaraan P3K Guru. Jadi ini adalah Kepmenpan awal ketika seleksi tahap 1, gitu ya, yaitu nomor 1127 tadi, gitu ya. Jadi ini untuk teknisnya itu nilai kumulatif maksimal adalah 500 untuk yang mempunyai serdik, ya. Manajerial, sosiokultural sama wawancaranya adalah 130/24. Jadi nilai maksimalnya 200 dan ini nilai maksimalnya adalah 40. Jadi di tahap pertama harus memenuhi nilai minimal adalah ini 130/24 dan sesuai dengan nilai yang ada di sini. Nah, nilai ambang batas kategori kedua itu diberlakukan bagi peserta didik yang berusia paling rendah 50 tahun, gitu ya. Jadi nilai ambang batasnya itu adalah teknisnya itu dia tidak ada dan nilai kumulatif maksimal adalah 500, manajerial sosiokulturalnya 110, wawancaranya 20. Gitu ya. Jadi ini adalah nilai ambang batas hanya diberikan kepada yang di atas 50 tahun. Nah, ini adalah nilai ambang batas kategori ketiga. Nilai ambang batas kategori 3 mengalami penyesuaian untuk materi seleksi kompetensi teknis. Jika pada kategori 1 nilai seleksi kompetensi teknis berdasarkan Kepmenpan nomor 1127, maka kategori 3 itu sesuai dengan Kepmenpan nomor 1169. Maksudnya adalah yang awalnya adalah 320 contohnya, itu ini adalah untuk kategori 1 wajib 320. Akhirnya nilai ambang batas di kategori 3 menjadi 270. Saya contohkan di sini. Nah, di sini misalnya adalah guru SD yang ada di guru kelas. Nilai ambang batas awalnya adalah di kategori 1 adalah 320 dan kemudian menjadi nilai ambang batas kategori 3 diturunkan 50 poin menjadi 270. Gitu ya. Jadi ini adalah penjelasannya terkait itu. Nah, sementara untuk nilai ambang batas seleksi kompetensi manajerial, sosiokultural, dan wawancara tidak mengalami perubahan. Jadi komposisi nilai ambang batas minimalnya sama nilainya, gitu ya. Jadi itu, nah ini kurang lebih gambarnya seperti ini. Jadi di sini ininya tetap, yang berubah hanya di bagian ini saja, nilai kompetensi teknis. Nah, ini ada kebijakan pemberlakuan nilai ambang batas kategori 1, 2, dan 3. Ketiga kategori nilai ambang batas tersebut sudah diberlakukan pada seluruh pelaksanaan PPP3K Guru tahun 2021. Penetapannya akan diberlakukan secara berurutan dengan ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, seluruh peserta diberlakukan nilai ambang batas kategori 1 dan peringkat terbaik. Jika setelah nilai ambang batas kategori 1 diberlakukan namun masih ada alokasi kebutuhan yang belum terpenuhi, maksudnya adalah formasinya masih tersedia di tahap pertama, maka peserta yang berusia paling rendah 50 tahun akan diberikan nilai ambang batas kategori 2 dan berperingkat terbaik yang diambil. Ya, jadi ketika yang guru mengajar sekolah induk sudah memenuhi nilai ambang batas dan memenuhi nilai yang terbaik, kategori ranking terbaik, dan formasinya masih tersedia, akan diprioritaskan ke yang ini, gitu ya. Tetapi jika nilai ambang batas kategori 1 dan 2 sudah diberlakukan namun masih ada juga formasi yang belum terpenuhi, maka seluruh peserta akan diberlakukan nilai ambang batas kategori 3 dan berperingkat terbaik yang diambil, gitu ya. Nah, ini adalah penjelasan terkait
kategori 1, kategori 2, dan kategori 3. Nah, ini adalah alur tahapan untuk seleksi P3K-nya. Ya. Nah, saat ini kita akan berada di kolom yang ini. Jadi kalau dilihat, pemilihan bagi formasi yang tidak terpenuhi itu akan diberikan kepada peserta yang tidak lolos ujian seleksi tahap 1. Tidak lolosnya baik itu tidak memenuhi nilai atau memenuhi nilai grade tetapi belum dapat mengisi formasi, ya. Kemudian diberikan kepada lulusan PPG yang memilih formasi sesuai dengan domisilinya, dia sesuai dengan daerah asal. Kemudian yang ketiga adalah guru swasta yang terdata di Tapodik. Jadi di tahap kedua ini bisa ikut semua di sini, gitu ya, bersaing di tahap kedua. Nah, caranya sama. Bagi yang sudah memilih formasi di tahap 1, login kembali, nanti melakukan pemilihan di formasi di web BKN SSC ASN, ya. Kemudian baru jika sudah lolos akan ikut ujian seleksi, sama pengolahan nilai, pengumuman prasangga dan masa sangga sampai diumumkan nilainya untuk pengusulan NIP P3K. Jadi saat ini kita berada di sini. Nah, untuk tahapan kedua, ini bisa dilihat bahwa yang akan mengikuti di tahapan kedua itu adalah poin ke 1, 2, 3, 4. Gitu ya. Jadi ada 4 kategori yang dapat ikut bersaing di tahapan kedua, yaitu ex tenaga honor kategori 2 sama guru non ASN tapi di sekolah negeri. Nah, untuk dua ini memiliki 3 kesempatan ikut, yaitu tahap pertama, tahap kedua, dan tahap ketiga. Tetapi bagi guru swasta dan guru lulusan PPG, ini hanya bisa mengikuti 2 kali, yaitu di tahap kedua dan di tahap ketiga. Nah, di tahap kedua itu adalah yang ini, yang sudah ikut di tahap pertama tetapi tidak lulus seleksi kompetensi tahap 1. Baik itu tidak memenuhi passing grade atau memenuhi passing grade tetapi tidak mendapat alokasi formasi. Ya. Nah, ini akan ikut bersaing di tahapan kedua. Nah, ini saya sudah jelaskan tadi terkait afirmasi tambahan nilai. Ya, ini sudah sama seperti yang di atas. Nah, pemilihan formasi untuk P3K tahap kedua. Bagi pelamar yang tidak lulus ujian seleksi kompetensi 1 dapat memilih kembali formasi dalam instansi kewenangan yang sama. Nah, yang dimaksud dengan instansi kewenangan yang sama itu, misalnya guru SD A. Nah, dia bisa melamar di sekolah lain di non-induk dia, tetapi masih di dalam kabupaten atau kota yang sama, ya, karena ini guru SD. Tetapi misalnya dia guru SMA, dia dapat melamar di provinsi yang sama, gitu ya, karena berada di naungan provinsi. Untuk guru SMA dan SMK dapat melamar di provinsi yang sama, tapi untuk guru SD dapat melamar di kabupaten kota yang sama. Nah, ini juga saya sudah jelaskan. Yang dapat ikut itu adalah poin A, poin B, poin C, dan poin D. Nah, detail alur sistem seleksi ini untuk tahapan yang kedua adalah proses pemilihan formasi pada seleksi 2 dilakukan setelah pengumuman hasil akhir seleksi 1. Ya, jadi ini mulai dari tanggal 24 Oktober nanti akan dibuka lagi, teman-teman silakan melakukan pemilihan formasi lagi di web SSC ASN BKN. Jadi pastikan login ke web SSC ASN untuk memilih formasi untuk ikut di seleksi tahap yang kedua. Pelamar A dan B yang tidak lulus pada ujian kompetensi seleksi 1, maka dapat login kembali ke SSN untuk memilih lokasi formasi yang belum terpenuhi. Nah, yang A dan B ini adalah yang ex tenaga K2 dan induk di negeri, gitu ya. Pelamar C dan D dapat memilih lokasi formasi pada tahap ini. Nah, untuk yang guru-guru swasta yang di tahap 1 itu nggak boleh, sekarang sudah bisa ikut bersaing, gitu ya. Nah, sama yang lulusan PPG juga. Panitia penyelenggara seleksi wajib mengumumkan peserta yang mengikuti ujian seleksi kedua. Jadi, setelah melakukan pemilihan formasi, nanti akan muncul hasil administrasi dan untuk melanjut ke tahapan seleksi berikutnya. Hasil nilai seleksi tahap 2 akan dilakukan pengolahan nilainya secara sistem dan diberikan kepada instansi daerah oleh Ketua Panselnas. Nah, hasilnya ini nanti akan diumumkan sama di tahap 1 kemarin. Panitia seleksi instansi wajib mengumumkan hasil akhir seleksi kedua. Pelamar dapat mengajukan sanggah nilai selama 3 hari dari pengumuman.
Sama seperti yang kemarin di seleksi tahap pertama itu ada masa sanggah. Kemudian panitia penyelenggaraan seleksi wajib menjawab masa sanggahan dan melaporkannya kepada Ketua Panselnas jika terdapat perubahan pengumuman hasil akhir seleksi kedua. Ini menandakan apa? Menandakan di seleksi pertama kemarin itu hasilnya belum final. Ya, bisa jadi ada penambahan formasi, penambahan alokasi yang diterima atau bahkan pengurangan, gitu ya. Misalnya si A sudah mengajukan masa sanggah dan yang disanggah itu ternyata benar, gitu ya. Jadi dia yang awalnya tidak diterima itu bisa jadi dia diterima, gitu ya. Kemudian panitia penyelenggara seleksi mengumumkan hasil akhir seleksi 2 pasca sanggah. Nah, ini adalah keputusan final di mana setelah ini selesai, ini akan langsung melakukan pemberkasan untuk pembuatan NI P3K. Instansi daerah wajib mengumumkan hasil akhir seleksi P3 setelah menerima hasil akhir seleksi 2 pasca sanggah. Oh, ini masih gabungan dari sini ya. Kemudian pelamar yang lulus akan melakukan tahapan pemberkasan penetapan nomor induk. Namanya nomor induk P3K, gitu ya. Agak sedikit berbeda dengan NIP, dan ini NI namanya ya. Kemudian instansi mengusulkan penetapan nomor induk kepada Badan Kepegawaian Negara, gitu ya. Jadi BKN nanti akan menetapkan nomor induk dan diberikan kepada instansi. Setelah melakukan pemberkasan, daerah mengusulkan ke BKN, BKN akan membuatkan yang namanya nomor induk. Nah, ini adalah alur yang terjadi di seleksi tahap kedua. Nah, ini adalah aturan-aturan terkait pelaksanaan P3K guru. Teman-teman bisa lihat di sini, ini ada Permenpan nomor 28, filenya saya lampirkan. Kemudian ada Kepmenpan RB nomor 1127, ini adalah yang pertama. Nah, ini adalah yang pertama. Kemudian ada Kepmenpan nomor 1169. Nah, gitu ya. Kemudian selain ini masih banyak sebenarnya aturan-aturan yang lain, gitu ya. Tetapi yang kita jadi patokan itu adalah yang ini, beberapa ini, gitu ya. Nah, ini 3 ini. Kalau teman-teman ingin baca, silakan di-download saja, gitu ya, biar lebih mudah dipahami. Nah, kemudian untuk seleksi sebenarnya juga ada di sini, gitu ya. Ada di pasal 33. Nah, di pasal 33 itu ada Permenpan RB nomor 28 itu ada terkait seleksi tahap kedua. Di sini ada mekanismenya, teman-teman silakan baca saja. Nanti saya tidak jelaskan, tapi kurang lebih sudah saya rangkum di sini. Kemudian pertanyaan seputar P3K tahap kedua. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana mengikuti proses seleksi tahap kedua. Caranya adalah nanti login ke akun SSCAS yang sudah dibuat dan melakukan pemilihan formasi kembali. Dengan asumsi yang tahap 1 sudah diumumkan hasilnya, gitu ya. Silakan lihat kembali jadwalnya di atas. Itu kalau tidak ada perubahan itu mungkin sekitar tanggal 24 Oktober yang akan datang. Kemudian pertanyaan kedua, apakah dapat menggunakan nilai dari hasil seleksi tahap pertama jika sudah memenuhi nilai ambang batas tetapi tidak lolos di tahap pertama? Nah, ini banyak sekali keluhan terkait terutama teman-teman yang ikut di sekolah lain non-induk, walaupun nilainya akhirnya gede, karena ada afirmasi untuk sekolah induk akhirnya gagal lulus, gitu ya, karena memang diprioritaskan untuk yang afirmasi sekolah induk. Jadi banyak yang bilang berarti percuma dong kalau dari awal disuruh ikut tetapi yang diterima dari sekolah induknya, gitu ya. Nah, ini di tahap kedua itu bisa tetap menggunakan nilai hasil seleksi yang tahap pertama dengan asumsi memilih di instansi yang sama. Nah, instansi yang sama itu seperti yang saya contohkan lagi tadi, gitu ya. Bisa lintas di situ, misalnya daftarnya di guru SD. Nah, tetap melamar di guru SD tetapi masih di level kabupaten kota yang sama. Jadi, dapat menggunakan nilai yang lulus di tahap pertama kemarin dengan asumsi yang dipilih itu adalah di instansi yang sama dengan formasi yang sama dilamar. Misalnya tahap 1 kemarin ngelamarnya guru kelas untuk SD, berarti yang saat ini ngelamarnya juga sama, guru kelas untuk yang SD. Nah, SD-nya tidak harus sama dengan sekolah yang kemarin, bisa dengan SD yang lain, tetapi masih di satu kabupaten kota, masih di kewenangan yang sama. Ya. Nah, dengan ketentuan, jika nilainya itu yang didapat di seleksi tahap kedua yang lebih kecil dari tahap 1, yang diambil adalah yang terbesar. Misalnya di tahap 1 nilainya 700, tapi di tahap kedua 600. Nah, nanti yang akan diambil adalah nilai terbesar. Berarti bisa menggunakan nilai yang di tahap 1. Nah, kemudian
Pertanyaan lagi, apakah masih ada sistem kunci formasi sekolah induk? Nah, ini di tahap 1 kemarin ada untuk guru-guru yang sudah di lock formasinya. Nah, di tahap kedua tidak ada lagi kunci formasi di tahap kedua. Jadi sudah dibuka untuk semuanya. Jadi satu lagi, di tahap kedua ini semua guru induk atau non induk itu sudah bersaing secara bebas gitu ya, mendapatkan nilai tertinggi. Gitu ya. Jadi tidak ada afirmasi untuk sekolah induk lagi di tahap kedua ini. Jadi untuk guru yang induk, yang non-induk, swasta, lulusan PPG itu bersaing secara bebas untuk mendapatkan nilai peringkat ranking yang terbaik. Ya. Nah, yang keempat juga, apakah guru bisa memilih formasi di luar sekolah induknya? Iya, jika sekolah induknya tidak ada, bisa, asal masih dalam satu naungan. Misalnya guru SD, berarti dalam satu kabupaten kota. Ya. Atau guru SMA atau SMK itu bisa dalam satu provinsi miliknya. Jadi bisa memilih sekolah lain tetapi dalam kewenangan atau naungan yang sama. Ya, jadi ini adalah pertanyaan seputar P3K di tahap kedua. Jika ada pertanyaan silakan komen di bawah, akan saya jawab. Ya, semoga ini bermanfaat buat teman-teman yang akan mengikuti seleksi kompetensi tahap kedua. Semoga berhasil. Ya, salam satu data.